Oke, selamat pagi teman-teman. Nama saya Faris Jateng Mubarak. Saya dari Universitas Erlangga, jurusan Sosiologi. Saya seorang fresh graduate. Hari ini saya akan menjelaskan nih tentang mengapa sih angka nol itu adalah penemuan yang paling penting. Oke, saya akan kasih dulu. Sebelum kita lanjut nih ke acara uh, paling pentingnya adalah mengapa nol itu penting, kita harus tahu dulu nih sejarahnya angka nol itu ditemukan oleh siapa. Nah, angka nol sendiri sebenarnya ditemukan di India pada abad ke-7 oleh Brahmagupta. Brahmagupta ini, beliau ini adalah penemu pertama kali, dia juga seorang ahli matematika di India sana. Nah, kenapa kok kalian pasti pasti penasaran nih, kenapa nih India kok malah nemuin angka paling penting ini? Nah, seperti yang kita tahu ya, pada budaya India, itu mereka terkenal dengan sikap yang regulitasnya. Pada kayak Hindu atau Buddha yang konsepnya pada nirwana, ketiadaan, atau kembali ke semula. Nah, mereka perlu untuk mengekspresikan eh, kesemulaan ini tadi atau nol tadi itu ke dalam sebuah simbol, yaitu simbolnya adalah nol. Nah, setelah itu terjadi nih, angka nol ditemukan, sebenarnya angka nol ini masih belum sempurna. Jadi mereka membuat sebuah buku dan akhirnya sampailah terdengar ke semenanjung Arab, yaitu sampai terdengar oleh sebuah ilmuwan muslim yang bernama Al-Khawarizmi. Nah, Al-Khawarizmi ini sangat terkenal banget, dia tahu semuanya dan dia disebut sebagai Bapak Al-Jabar. Dia dia adalah orang yang menyempurnakan pertama kali angka nol. Nah, tetapi angka nol ini belum sepenuhnya diterima ketika Al-Khawarizmi ini menyempurnakan angka tersebut. Adanya perang salib membuat nilai-nilai atau pengetahuan yang dari Arab itu ditolak mentah-mentah oleh negara Barat. Jadi misalnya nih, Al-Khawarizmi ini sudah menyempurnakan pada abad ke-11. Tetapi angka nol itu baru akan diterima pada abad ke-15. Nah, jadi kan udah cukup jauh ya. Apalagi perang salib ini juga udah berjilid-jilid nih. Dari perang salib 1, kedua, ketiga, sampai keempat. Nah, ini pada akhirnya angka nol ini diakui oleh Oxford University lagi pada abad ke-15. Padahal Oxford itu sudah berdiri berabad-abad yang lalu. Tapi baru diterima pada saat itu juga. Nah, kita langsung ke topik utamanya. Apa sih peran nol dalam matematika? Nah, kita di sini ada dua gambar nih, yaitu René Descartes dan koordinat Cartesius. René Descartes ini adalah seorang filsuf Prancis. Mereka René Descartes ini memang terkenalnya sebagai filsuf ya, tapi memang dia adalah seorang ahli matematikawan juga. Nah, dia menciptakan koordinat Cartesius yang ada akhirnya ini sempurna karena adanya nilai nol sebagai titik awal masuknya nilai negatif dan nilai positif gitu. Sehingga kalau kalian tahu nih, nilai koordinat Cartesius itu sering digunakan untuk melakukan pemetaan pada sebuah daerah. Dan ini juga adalah cikal bakal digunakannya untuk uh, penerbangan, terus pemetaan pada suatu wilayah dan lain sebagainya. Sehingga ini adalah penemuan paling penting yang dilakukan oleh René Descartes karena adanya nilai nol tersebut. Lanjut lagi. Ini mungkin yang paling penting adalah penemuan oleh kalkulus ya. Terus mereka menggunakan nilai nol ini sebagai untuk menghitung penyebaran virus atau
bisa untuk memprediksi harga saham. Seperti contoh di samping ini nih. Ini kan ada angka 0, terus 5, 10, 15, 20, 25. Nah, ini ada kenaikannya. Misalnya bisa naik ke 1.000, 2.000, 3.000, dan sampai ke 5.000. Terus apakah dia akan mengalami kenaikan atau penurunan? Itu dimulai angkanya dari angka 0. Gitu. Kan nggak mungkin dari misalnya, katakanlah kayak sekarang ini ya, kita kena pandemi virus corona, kita melihat grafik nih, angkanya misalnya dari angkanya semakin naik ke 1.000, tapi bulan ke depan, bulan November, dia mulai turun, sampai ke titik 0, bukan ke titik minus 1, kan nggak ada titik minus 1. Nah, begitupun juga harga saham. Kita di sini dilihat ada 0 di sini, sebagai penanda bahwa harga saham ini apakah dia mungkin akan di harga wajarnya atau tidak. Nah, itu penting teman-teman untuk menentukan strategi. Kita bisa menaruh uang kita di situ atau tidak. Untuk memprediksi apakah harga saham ini bisa naik atau tidak. Gitu. Nah, dan angka 0 ini adalah angka yang paling tepat untuk kita mungkin bisa masuk ke pasar saham. Itulah pentingnya angka 0, teman-teman. Nah, kesimpulannya apa sih? Pada akhirnya, kesimpulan angka 0 ini diciptakan untuk menggambarkan suatu keadaan yang tiada atau semula. Kalau misalnya kalian ke beli bensin, kalian pasti mungkin, oh kembali ke 0 ya, berarti kan kembali ke semula, 0. Nah, terus kesimpulan yang kedua adalah angka 0 melahirkan berbagai banyak pengetahuan ya. Dari yang tadi kita ngomongin harga saham, terus penyebaran Ebola atau penyebaran virus corona, hingga kalkulus, teman-teman. Nah, yang terakhir, nggak hanya matematika aja, angka 0 ini juga bisa mengembangkan ilmu lainnya dari bidang kesehatan hingga advertising. Kalau nggak ada angka 0, itu emang agak susah dan terkesan seperti hitam dan putih, antara negatif dan positif. 0 adalah gerbang awal untuk ke negatif atau ke positif. Oke, mungkin itu sekian dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.